Muhammad Rizal dari HSB semester 4 akan membahas tentang keutamaan tawadu. Tawadu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Maksudnya sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya, sementara melecehkan yang dimaksud itu menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada titik pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata bahwa tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Keutamaan sifat tawadu yang pertama itu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksud di sini yaitu Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggap dirinya lebih mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Begitu pula di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadunya di dunia. Tawadu juga merupakan akhlak mulia dari para nabi, seperti Nabi Musa alaihi salam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Contoh pula seperti Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadu Nabi Musa ditunjukkan dalam perkataannya, yaitu dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat para nabi tersebut, karena mereka memiliki sifat tawadu, mereka menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Yang kedua itu sebab adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda bahwa, dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada orang lain. Lalu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi SAW masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata bahwa sungguh Nabi SAW biasa berkunjung ke orang-orang Ansor. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya nomor 459. Sanad hadis ini disahihkan, kata Syekh Syuaib Al-Arnud. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temui pada saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Nasihat ulama tentang tawadu. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata bahwa, tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Imam Asy-Syafi'i berkata juga bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Bashir
bin Al-Haris juga pernah berkata bahwa aku tidaklah pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah orang-orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadu. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata bahwa puncak dari tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya. Dan Ziyad An-Numari juga pernah berkata bahwa orang yang zuhud namun tidak memiliki sifat tawadu adalah seperti orang yang tidak berbuah. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.